warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Eka Suci Damayanti dengan NIM 88842100021 dari program studi S1 Keperawatan Fakultas Kedokteran Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Jadi teman-teman, pada video kali ini kita akan membahas mengenai angka kecukupan gizi yang dianjurkan dan juga zat gizi mikro dan makro. Nih sebenarnya teman-teman nih, di video-video kemarin kita sudah sempat bahas sedikit nih, kalau misal teman-teman masih ingat ya, apa aja sih yang udah kita bahas di video-video kemarin yang masih berhubungan dengan materi ini. Jadi teman-teman harus saksikan videonya dari awal sampai akhir, oke? Langsung saja kita mulai ya. Yang pertama, kita akan membahas mengenai angka kecukupan gizi yang dianjurkan. Nah teman-teman, jangan lupa juga siapkan buku referensi supaya teman-teman lebih memahami materi ini ya. Nah pertama nih, ada definisi dari kecukupan gizi. Apa sih kecukupan gizi itu? Kecukupan gizi adalah rata-rata asupan gizi harian yang cukup untuk memenuhi kebutuhan zat gizi hampir semua, sekitar 97,5% orang sehat dalam kelompok umur, jenis kelamin, dan juga fisiologis tertentu. Artinya apa teman-teman? Jadi kalau kecukupan gizi itu artinya adalah per kelompok. Jadi yang dilihat itu hanya rata-ratanya saja ya teman-teman, bukan per orang atau bukan per individu. Ingat ya, kalau kecukupan gizi itu adalah rata-rata kelompok ya. Nah, selanjutnya di sini ada Badan Pangan dan Gizi Dewan Riset Nasional Amerika Serikat sejak tahun 1941 telah menyusun angka kecukupan gizi yang dianjurkan. Nah, ini tuh tanggal atau tahun di mana rata-rata dari kebutuhan gizi ini ditetapkan ya. Selanjutnya nih, sampingnya ada lagi kotak yang berisi RDA. Ini merupakan standar untuk mencapai gizi yang baik bagi penduduk. Nah, kenapa sih harus ditetapkan standar? Karena kan kalau rata-rata tiap daerah kan berbeda ya. Nah, supaya daerah ini bisa disebut sudah mencukupi nih gizinya atau daerah sini belum, nah makanya ditetapkanlah standarnya ya, supaya tahu nih mana yang gizinya sudah tercukupi, mana juga daerah yang gizinya itu belum tercukupi. Selanjutnya kita akan membahas AKG di Indonesia. Nih, perhatikan diagramnya ya. Ada AKG. Ini Widakarya Nasional Pangan dan Gizi, diselenggarakan oleh LIPI. Ini adalah organisasi yang ada di Indonesia ya. Selanjutnya, pertama itu pada tahun 1968 dan tahun kedua yaitu 1978. Nah, sejak saat itu standar gizi atau status gizinya ya, ini tuh diperbaharui setiap 5 tahun sekali. Nah, nih di sini juga ada nih perbedaan antara angka kecukupan gizi dengan angka kebutuhan gizi. Nah, pasti sering dengar kan teman-teman antara angka kebutuhan dan juga angka kecukupan. Apa sih bedanya antara duanya ini? Karena rata-rata orang menyebutnya itu sama ya, AKG. Tapi ada juga yang mengartikan angka kecukupan gizi, ada juga yang mengartikan sebagai angka kebutuhan gizi. Nah, ini perhatikan ya teman-teman, ini adalah perbedaannya. Angka kebutuhan gizi adalah banyaknya zat gizi yang secara file dibutuhkan seseorang untuk mencapai pertahanan status gizi cukup. Sedangkan AKG, angka kecukupan gizi untuk rata-rata penduduk menurut umur, gender, dan kelainan file tertentu, hamil atau menyusui. Nah, artinya adalah kalau kebutuhan itu untuk seseorang, ingat ya, kalau jadi gini, kalau kebutuhan itu untuk individu, kalau kecukupan itu untuk rata-rata kelompok atau rata-rata orang. Jadi kalau kebutuhan itu untuk individu, kalau kecukupan itu untuk banyak orang. Jadi diambil rata-ratanya ya. Nah, di sampingnya juga nih ada pengertian dari kecukupan gizi adalah rata-rata asupan gizi harian yang cukup untuk memenuhi kebutuhan gizi hampir semua orang sehat dalam kelompok umur, jenis kelamin, dan fisiologis tertentu. Nah, ini tadi sudah dibahas di slide-slide awal ya teman-teman. Selanjutnya di sini ada angka atau ada fungsi dari AKG. Apa sih fungsi AKG ini? Kita baca bareng-bareng supaya teman-teman lebih memahami ya. Yang pertama nih, ada perencanaan suplai pangan penduduk atau kelompok penduduk. Yang kedua, penilaian fungsi pangan perorangan atau kelompok penduduk.
penduduk. Yang ketiga, perencanaan pemberian makanan di institusi seperti rumah sakit, puskesmas, atau yang lain-lain ya. Selanjutnya yang keempat itu ada penerapan standar bantuan pangan. Yang kelima ada penilaian kecukupan pangan. Yang keenam, perencanaan pendidikan dan penyuluhan gizi. Yang ketujuh ada pengembangan produk pangan di industri. Dan kedelapan ada penetapan label gizi produk pangan. Nah, tadi dari 1 sampai 8 itu adalah manfaat kenapa ada atau kenapa diadakan adanya angka kecukupan gizi atau angka kebutuhan gizi ya. Nah, nih di sini ada juga zat gizi pada AKG, ini ada banyak banget nih. Nanti teman-teman setelah video ini atau boleh di-pause dulu videonya. Setelah itu teman-teman cari lebih rinci mengenai zat-zat gizi ini ya. Yang pertama ada energi, yang kedua ada protein, ada vitamin A, ada vitamin D, ada folvat, ada niacin, ada riboflavin, ada tiamin, ada vitamin C, ada kalsium, besi, yodium. Aduh banyak banget nih, ada banyak banget. Dan ini kata-katanya atau ini tuh ada yang udah familiar, ada yang belum nih. Nah kalau yang familiar nih pasti nih, energi, protein, vitamin A, vitamin D ini kita udah familiar ya. Tapi kalau misalnya niacin, riboflavin, tiamin tuh apa sih gitu. Nah, untuk itu teman-teman boleh buka buku referensinya supaya teman-teman lebih memahami ya. Nah, selanjutnya nih di sini ada pengelompokan umur dan keadaan fisiologis. Ada anak, ada remaja, dan dewasa. Nah, ini tuh kenapa sih setiap umur itu berbeda? Karena ketika setiap umur itu nanti kebutuhan individu itu akan berbeda. Nah, misal nih, kebutuhan individu ini berbeda, otomatis nanti kebutuhan rata-rata kelompoknya itu juga akan berbeda. Kenapa? Nah, karena kan angka atau rata-rata kebutuhan gizi dari kelompok itu kan didapatkan dari angka kecukupan gizi individu ya. Seperti itu. Jadinya mereka akan berbeda-beda. Apalagi nanti pada wanita hamil otomatis berbeda ya. Nah, di sini juga tertulis untuk AKG umur 10 tahun ke atas itu dibedakan menurut gender antara pria dan juga wanita. Mengapa dibedakan? Karena nih, di sini juga tertulis tingkat aktivitas yang digunakan bagi perhitungan AKG untuk energi adalah aktivitas ringan. Kita tahu ya, karena aktivitas pria dan wanita itu kan berbeda. Selanjutnya, ukuran badan dan tinggi badan berdasarkan data hasil penelitian mutakhir pada populasi di negara masing-masing. Nah, ini udah jelas banget nih, soalnya antara laki-laki dan perempuan itu ukuran berat badannya, tinggi badannya itu berbeda ya, karena laki-laki itu lebih besar. Kita lanjut ya teman-teman. Ini di sini ada perkembangan AKG di Indonesia. AKG di Indonesia pada tahun 2004 disusun berdasarkan hasil 6 kali lokakarya regional Asia Tenggara yang diselenggarakan oleh International Life Science Institute dan FAO dalam rangka mengharmoniskan AKG bagi Asia Tenggara. Nih kayak ini tuh adalah nama lembaga ya, jadi emang agak sulit pengucapannya. Selanjutnya nih, wah nih tabelnya rumit banget, ada banyak nih, ada kelompok umur, ada berat badan, tinggi badan, energi, protein, lemak, karbohidrat, serat, dan air atau mineral. Ini banyak banget ya, nih ada umurnya juga nih, ada angka-angkanya. Teman-teman boleh cermati dulu, di-post dulu videonya atau di screenshot juga boleh, supaya teman-teman nih kayak mencermati satu-satu nih, satu baris nih. Kayak misal umur bayi 0 sampai 6 tahun itu berat badannya seperti apa, tinggi badannya berapa, setelah itu kebutuhan energi, protein, dan lain-lainnya tuh berapa. Nah, di sini juga ada nih teman-teman, ini tuh kalau yang tadi itu kan secara umum ya. Kalau yang ini dibedakan menurut gendernya antara laki-laki dan juga wanita. Nih, umurnya ada, berat badannya, setelah itu ada jenis pekerjaan nih. Teman-teman bisa bandingkan ya, antara kanan dan kiri angkanya berbeda. Mengapa berbeda? Seperti tadi yang sudah dibahas di awal ya, karena gender antara laki-laki dan perempuan itu berbeda. Mengapa berbeda? Karena pertama, aktivitasnya berbeda, setelah itu berat badannya berbeda, tinggi badannya pun juga berbeda. Makanya kebutuhan gizi antara laki-laki dan perempuan itu juga berbeda. Nah, tadi kita sudah bahas mengenai AKG. Sekarang kita akan membahas mengenai zat gizi makro dan mikro. Sebenarnya materi ini tuh udah dibahas nih teman-teman pada video-video sebelumnya.
Nah, jadi kalau misalnya untuk mempersingkat waktu nih, kita akan bahas aja secara cepat mengenai materi ini. Untuk misalnya teman-teman masih belum paham karena Kak, ini tuh terlalu ringkas nih materinya. Nah, teman-teman boleh banget buka video yang kemarin karena di sana itu dibahasnya per bab atau per zat gizi ya, jadinya lebih paham, oke? Selanjutnya nih, yang pertama nih, ada macam-macam zat gizi dulu. Nah, jadi di materi yang sekarang ya, zat gizi makro dan mikro, kita akan membahas mengenai 4 hal nih. Ada karbohidrat, protein, vitamin, dan juga mineral vitamin. Nah, di sini ada pengelompokan zat gizi. Pengelompokannya itu dibedakan menjadi 2, teman-teman, yaitu berdasarkan fungsinya dan juga berdasarkan jumlah kebutuhan tubuh. Kalau berdasarkan fungsinya ini akan dibedakan menjadi zat tenaga, zat pembangun, dan juga zat pengatur. Kalau misalnya menurut kebutuhan yang dibutuhkan oleh tubuh, itu tadi tuh ada zat gizi mikro dan juga makro. Kalau makro nih, teman-teman bisa perhatikan ya, ada KH. KH itu karbohidrat ya. Selanjutnya ada protein dan juga lemak. Kalau mikro itu adalah vitamin dan mineral. Jadi seperti ini teman-teman, kalau zat gizi makro itu berarti ditubuhkan tubuh itu secara besar atau banyak. Tapi kalau misalnya zat gizi mikro berarti tubuh tuh perlu sedikit tapi penting gitu ya. Oke, kita lanjut. Yang pertama kita akan membahas mengenai karbohidrat. Ini banyak banget nih tulisannya, teman-teman bareng ya kita baca supaya teman-teman lebih paham lagi. Yang pertama nih ada pengertian dari karbohidrat. Karbohidrat merupakan sumber kalori utama termurah bagi hampir seluruh penduduk dunia. Jelas banget karena masyarakat Indonesia, makanan pokoknya itu adalah karbohidrat. Itu adalah beras, umbi, dan lain-lain ya. Nah, di sini tertulis setiap 1 kg atau 1 gram, maksud saya 1 gram karbohidrat itu memberikan sumber energi sebesar 4 kcal ya. Setelah itu nih, di tubuh manusia, karbohidrat ini dibentuk dari beberapa asam amino dan sebagian dari gliserol lemak, tetapi sebagian besar karbohidrat diperoleh dari bahan makanan yang dimakan sehari-hari, terutama dari tumbuhan. Jelas banget nih, karena kita ini makan beras dari mana? Dari padi. Padi kan termasuk tumbuhan ya. Setelah itu juga ada umbi, ada singkong, itu kan dari tumbuhan ya. Fungsi karbohidrat juga banyak banget nih. Ada sebagai penentu karakteristik bahan makanan, sebagai pencegah katerosis atau pemecahan protein, sebagai sumber energi, sebagai sparer regulasi metabolisme lemak, dan karbohidrat tertentu itu berperan juga dalam pertumbuhan. Selain itu juga selanjutnya ada lemak. Lemak itu di setiap 1 gramnya itu memberikan sumbangan energi sebesar 9 kcal. Tadi kalau karbohidrat kan 4 ya. Nah, kalau lemak tuh 9, banyak banget kan. Jadi lebih banyak lemak daripada karbohidrat ya, sumbangan energi terhadap tubuh kita. Nih, klasifikasi asam lemak itu dibedakan menjadi 3 nih. Ada asam lemak jenuh, ada asam lemak tak jenuh, dan juga asam lemak tak jenuh jamak. Jadi ada yang tunggal, ada juga yang jamak. Fungsi lemak nih sebagai penghasil energi. Tadi nih dari karbohidrat, protein, dan lemak itu sama-sama sebagai penghasil energi di dalam tubuh kita. Lemak juga berperan sebagai zat pembangun, sebagai juga penghasil asam lemak esensial, sebagai pembawa vitamin larut dalam lemak, karena kan vitamin ada vitamin larut dan lemak, ada vitamin larut dalam air, ada vitamin tidak larut dalam air, ada banyak banget ya. Selanjutnya ada pemberi cita rasa dan juga ada pengelap fusi. Nah, kalau misalnya nih kita sudah bahas mengenai lemak, di mana kita mendapatkan lemak? Sumber lemak tuh di mana sih gitu ya? Ini ada minyak kacang tanah, ada lemak sapi, ada margarin, kacang tanah kupas, dan juga kelapa tua. Dan tentu saja ada di daging ya. Selanjutnya ada defisiensi dan kelebihan protein. Ini kalau tentang defisiensi kelebihan protein, mau protein, karbohidrat, atau lemak, itu kalau dibahas satu-satu akan panjang sekali ya. Jadi kalau misal teman-teman pengen mendalami nih satu-satu apa saja sih dampak dari kelebihan dan kekurangan dari zat gizi ini, boleh banget di-share atau dicari sendiri ya di buku panduan belajar teman-teman ya. Ada berkurangnya ketersediaan energi, ada terganggunya pertumbuhan, ada peningkatan kadar lemak darah, dan ada obesitas. Selanjutnya ada vitamin. Vitamin merupakan zat organik yang diperlukan dalam jumlah relatif kecil namun sangat penting bagi tubuh. Nah, seperti yang sudah dibahas di awal tadi ya, karena vitamin ini adalah masuk dalam zat gizi mikro. Mikro itu adalah kecil, jadi butuhnya tuh sedikit, tapi kalau nggak ada tuh nanti akan bermasalah di tubuh kita ya.
Karena fungsi protein itu adalah yang pertama sebagai zat pengatur, sebagai mempertahankan fungsi jaringan tubuh, mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan sel baru, membantu pembuatan senyawa kimia seperti hormon. Selanjutnya ada mineral. Nah, mineral ini adalah pembahasan terakhir kita ya teman-teman. Mineral makro adalah mineral yang dibutuhkan lebih dari 10 mg per hari. Ingat ya tadi kalau makro itu besar, kalau mikro itu kecil. Kalau mikro, kalau tadi makro itu lebih dari 100 mg, berarti kalau misalnya mikro itu kurang dari 100 mg. Fungsi mineral yaitu menjaga keseimbangan asam basa tubuh sebagai katalis reaksi-reaksi biologis, sebagai menjaga keseimbangan air, transfusi impuls air, mengatur kontraksi otot, membantu pertumbuhan jaringan pada tubuh. Nah teman-teman, ini sebenarnya tabelnya tadi tuh sudah ditampilkan di slide awal ya. Tapi karena tabelnya itu lumayan penting, makanya ditampilkan lagi pada slide terakhir kita ini ya. Silahkan di-post dulu, dipahami sedikit-sedikit nih mengenai umurnya berapa. Setelah itu kebutuhan energinya berapa, ini sudah ada dalam tabel ya. Oke teman-teman, jadi seperti itu tadi adalah pembahasan materi kita, yaitu materi AKG dan juga kebutuhan zat gizi makro dan mikro. Kalau misalnya teman-teman belum memahami materi ini, boleh banget teman-teman mengulang materi ini atau mengulang video dari awal ya teman-teman. Karena sudah selesai, saya pamit undur diri. Kalau misalnya ada kesalahan kata, boleh banget teman-teman koreksi di kolom komentar ya. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.